Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Islamiyah. Satu kitab akidah dasar yang ditulis oleh Syekh Thahir bin Shaleh Al-Jazairi. Dan pembahasan kali ini terkait pola pikir kita agar kita bisa menemukan Tuhan, agar kita bisa tahu Tuhan walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kepala kita. Bagaimana caranya merubah pola pikir ini atau mendapatkan pola pikir yang benar ini? Langsung saja masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ayyi syai'in kelawan dindine suci. Arafna weruh sapa kita Allah ing Allah taala halim ulur sapa Allah. Ma'anana sertane sak temene kita iku maraina ora ningali sapa kita bi absahu ing Allah bi absarina kelawan peningan kita. Pembahasan kali ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Kalau memang kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kepala kita, maka bagaimana cara kita tahu Allah? Bagaimana cara kita menemukan Allah? Jawabnya arafna weruh sapa kita wujudallahi ta'ala ing wujude Allah ta'ala wa baqiya sifatihi lan skerine pira-pira sifate Allah ta'ala biduhuri athari kudratihi kelawan pertelane labete kudrate Allah ta'ala fi hadil mahlukati ing dalam ikilah pira-pira ciptaan al haditsati kang anyar al mutqani kang unggul atau sempurna al badiati kang indah al muhayyirati kang menimbulkan teka-teki lil ukuli maring akal. Bagaimana caranya? Satu, kita tahu cara untuk mengetahui mengetahui adanya Allah dan sifat-sifatnya itu dengan cara melihat athar atau labet atau bekas atau jejak dari kudrahnya Allah atau kuasanya Allah. Jadi untuk mengetahui Allah itu sendiri kita harus menemukan jejak dari kuasanya Allah atau kudrahnya Allah. Di mana jejak itu bisa kita temukan? Fi hadhil mahlukati di ciptaan-ciptaan atau makhluk-makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Yang mana makhluk itu pernah tidak ada dan bahkan nanti dia akan bisa musnah. Atau sifat ini disebut sebagai baru al-hadis. Jadi ciptaan yang punya potensi rusak yang dia juga pernah mengalami ketiadaan. Pernah tidak ada langsung ada. Yang mana ciptaan-ciptaan tadi memiliki sifat sempurna, yang indah, yang membuat akal ini bertanya-tanya, membuat akal ini kebingungan, hanya sekedar tahu saja kenapa ini bisa ada dan lain sebagainya, membuat akal ini berpikir. Apa saja ciptaan-ciptaan tersebut? Kasamawati seperti halnya piro-piro langit wa malan barang istamalat kang mengku apa samawat alaihi atasema minas syamsi bayane saking srengenge wal qamari lan bulan wan nujumi lan bintang wal ardi lan bumi wa malan barang istamalat kang mengku apa istamalat kang mengku apa ardi alaihi atasema minal ma'adini saking bayane saking pira-pira barang tambang wal asyari lan pira-pira pohon wa khairu dzalika lan liyane mengkono-mengkono kabeh. Nah, ciptaan-ciptaan tadi itu apa saja? Ya seperti halnya langit dan hal-hal yang ada di langit.
bulan, matahari, bintang, bumi itu sendiri, juga hal-hal yang ada di bumi. Seperti halnya ada hal-hal yang benar-benar ada di dalam bumi, di bawah tanah, seperti benda-benda pertambangan itu, ataupun hal-hal yang ada di permukaan bumi seperti pohon dan hal-hal lainnya. Ini adalah ciptaan-ciptaan yang mana kita harus sadari bahwa mereka ini punya sifat baru. Yang saat mereka punya sifat baru maka dia dulu awalnya pernah tidak ada, terus hari ini ada. Biasanya tanda bahwa mereka baru adalah mengalami perubahan. Ini adalah sifat atau karakter khusus hal-hal yang baru. Nah, mereka dulu pernah tidak ada, terus hari ini ada, kita saksikan. Ada langit, ada matahari, bulan, bintang, bumi, barang-barang yang ada di dalam bumi, barang-barang yang ada di permukaan bumi. Hal-hal yang berada di permukaan bumi yang juga perlu kita lihat adalah min anwa'il hayawanati, bayane saking pira-pira hewan, warnane hewan. Alati kang iku minha setengah saking alati al insanu te menungso, al mahluku kang den ciptakake fi ahsani taqwimin ing dalem sak bagus-baguse kedadean, al mausufu kang den sifati bi anwa'il kalami kelawan wernane kesempurnaan, wal fadli lan keutamaan, al mumtazi kang den istimewake bil akli kelawan akal, al qawimi kang kuat. Dari hal-hal yang ada di permukaan itu ada juga hal-hal yang dinamakan hewan. Hewan-hewan ini juga merupakan ciptaan. Dengan kita melihat hewan-hewan ini, makhluk-makhluk yang bernama hewan ini, itu kita tahu bahwa mereka pernah tidak ada, lalu sekarang ada. Bahkan beberapa sudah punah jenisnya. Dari berbagai hewan ini tadi, itu ada yang namanya manusia. Manusia juga merupakan bagian dari hayawan, makhluk hidup. Manusia itu al-hayawanun natik, makhluk hidup yang berakal, hewan yang berakal, yang mana dia diciptakan dengan sebagus-bagusnya ciptaan, yang disifati dengan berbagai kesempurnaan. Manusia bisa berpikir, bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh hewan, bisa menggunakan alat, bisa membuat alat, dan lain sebagainya. Yang mana manusia ini diistimewakan dengan makhluk hidup yang lain dengan sesuatu yang bernama akal. Dengan akal lah manusia punya potensi, punya kemampuan untuk berpikir, bernalar, terus ya semua kemampuan-kemampuan akal tersebut, misal melamun, berhayal, dan lain sebagainya, itu kemampuan akal. Kama annaman kaya sak temene wong syahada kang nyeseni sapa man binaan ing bangunan, arafa mongko weruh sapa wong annalahu ing setuhune iku keduwene bangunan banian ana wong kang bangun. Setelah melihat ciptaan-ciptaan tadi, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, langkah selanjutnya kita harus tahu bahwa ciptaan itu pasti memiliki pencipta. Seperti halnya bangunan itu pasti memiliki pembangun, alias orang yang menciptakan bangunan itu. Waman utai sapane wong
iku syahada nyekseni sapa wong kitaban ing kitab. Arafa mongko weruh sapa wong anna ing setuhune iku lahu keduwene kitab katiban wong kang nulis. Wa illam yara senajan ora ningali sapa wong hu ing katib. Walam yasma lan ora krungu sapa wong khabarahu ing kabare katib. Sama halnya kesadaran yang dimiliki oleh orang yang melihat buku. Saat melihat buku atau tulisan, orang akan sadar bahwa dengan melihat buku ini tanpa harus tahu proses menulisnya, tanpa harus mengenal siapa penulisnya, tanpa harus mendengar kabar berita bahwa buku itu ditulis, kita pasti punya kesadaran bahwa buku atau tulisan itu pasti memiliki penulis. Tadi bangunan pasti memiliki pencipta dari bangunan itu. Begitu halnya dengan tulisan ataupun buku, pasti ada penulisnya. Udah jelas ya? Bangunan pasti ada yang menciptakan bangunan, buku pasti ada yang menulis buku tersebut. Pakadhalika mongko kaya mengkono-mengkono lah man utahe sapane wong ro'a ningali sapa ro'a kang ningali sapa man hadzal alama ing ikilah alam al mutqana kang sempurna al badi'a kang indah al baghira kang mempesona. Arafa mongko weruh sapa wong annalahu ing setuhune iku keduwene alam mujidan dat kang mujudake qadiman kang qadim aliman kang alim muridan kang berkehendak qadiron kang kuwasa hakiman kang bijaksana. Maka dengan logika tadi, saat melihat bangunan kita tahu bahwa ada orang yang membangun. Saat melihat buku kita tahu bahwa ada yang menulis. Maka harusnya saat kita melihat ciptaan-ciptaan seperti halnya langit, matahari, bumi, bulan, bintang, isi dari bumi yang ada di dalam tanah maupun di permukaan bumi, itu semua pasti memiliki pencipta. Oke. Maka pencipta dari itu semua harusnya dia memiliki sifat qadim. Qadim itu dahulu. Tidak mungkin Tuhan atau pencipta tadi itu datangnya lebih belakangan daripada yang diciptakan. Maka semua alam ini datangnya belakangan. Yang ada pertama kali ya Tuhan. Satu, atau pencipta itu sendiri. Yang kedua, penciptanya tentu tahu apa yang diciptakan, maka dia harus punya sifat alim. Terus dia harus punya kehendak. Kalau tidak punya kehendak, tentu saja yang diciptakan tidak akan ada, karena dia tidak berkehendak. Dia juga harus qadir, kuasa. Tentu dengan kuasa inilah kita ada. Dan yang terakhir, hakim, bijaksana, menghitung semuanya dengan presisi, tahu fungsi dan lain sebagainya. Nah, inilah pola pikir atau cara berpikir agar kita bisa menemukan Tuhan, bisa menemukan pencipta tanpa harus memiliki mata yang melihat zat, alias zat mata kita ini atau kita sebagai manusia ini terbatas. Indra kita tidak akan mampu bisa mengakses Tuhan. Terutama mata tidak akan bisa melihat Tuhan, karena kita sangat terbatas. Oleh karena itu, cukup dengan cara berpikir saja kita akan berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar saja kita akan tahu bahwa dunia ini diciptakan. Nah, pencipta inilah yang oleh para nabi didakwahkan sebagai Allah, dikenalkan sebagai Allah. Yang menciptakan dunia seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berdasarkan dari khabarnya para nabi. Nah, nabi juga punya sifat-sifat yang membuat mereka mustahil untuk berbohong. Jadi
dengan kita percaya Nabi, kita tahu bahwa mereka tidak pernah berbohong dan lain sebagainya. Di samping itu kita juga tahu bahwa alam ini, dunia ini seperti halnya buku dan bangunan, pasti memiliki pencipta. Oleh karena itu, dengan pola pikir yang seperti itu, kita tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu adalah Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.